Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Teden. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, kita ketahui ada persoalan pendistribusian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak wabah COVID di masyarakat kita. Dan itu kita bisa lihat di televisi di mana disiarkan tentang pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Memang memprihatinkan. Memprihatinkan pertama-tama tentu bukan untuk menyalahkan pemerintah karena data pemerintah tidak akurat, atau juga sebaliknya menyalahkan warga masyarakat yang protes melulu. Saya berpikir sederhana ketika melihat berita itu. Seandainya setiap warga masyarakat mau mengutamakan mereka yang sungguh-sungguh tidak berdaya sama sekali akibat dampak virus COVID-19, siapakah mereka? Misalnya mereka yang tidak punya pekerjaan lagi karena diberhentikan dari pekerjaannya semula dan hanya tinggal menggunakan uang yang masih ada untuk mempertahankan hidup mereka, atau mereka yang hanya mencari uang untuk hari itu, cari uang pagi untuk makan pagi, cari uang siang untuk makan siang, cari uang malam untuk makan malam. Mungkin mereka-mereka inilah yang diutamakan menerima bantuan dari pemerintah itu, sehingga bisa membantu persoalan pendistribusian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Saudara-saudari, umat Katolik bagian dari masyarakat. Gereja Katolik sejak awal memiliki kepekaan sosial seperti Yesus yang datang ke dunia untuk menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar, menghibur, mengampuni dan menyelamatkan. Yang paling diajarkan dan ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya dan pengikutnya adalah kepekaan dan kepedulian para murid Yesus kepada mereka yang miskin, yang tersingkir, yang terlantar dan menderita. Maka dalam konteks bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 adalah mereka yang tidak bisa bekerja lagi, mereka yang tidak punya penghasilan apa-apa lagi, dan mereka yang hanya untuk bertahan hidup dari kelaparan. Uang yang ada hanya untuk bisa bertahan hidup. Atau mereka yang hanya mencari uang untuk satu hari itu, tetapi karena ada pembatasan sosial, mereka tidak bisa lagi bekerja untuk mendapatkan uang untuk makan pada hari itu. Kiranya mereka inilah yang didahulukan untuk menerima bantuan sosial berupa paket sembako atau bantuan bentuk lainnya. Orang Katolik juga merupakan warga masyarakat yang tentu terkena dampaknya. Maka kalau bicara tentang dampak COVID-19 bukan hanya sebatas ekonomi. Pekerjaan bisa tidak ada lagi, pekerjaan ada tetapi order berkurang, pendapatan berkurang, tapi juga dari sisi lain, dari sisi keagamaan, sosial. Maka saudara-saudari, menurut saya yang diutamakan untuk menerima bantuan sosial adalah mereka yang hidup hariannya terancam. Kalau tidak mendapat sembako, mereka akan mati kelaparan karena mereka sudah tidak punya uang sama sekali. Dan di suatu RT bisa melihat warganya yang masuk dalam kriteria seperti itu. Mereka lah yang diutamakan untuk mendapat bantuan. Seandainya ada orang yang secara ekonomi masih bisa bertahan, walaupun tetap terdampak karena COVID-19 dan terdata sebagai penerima bantuan sosial, hendaknya dengan kesadaran hati mau mendahulukan mereka yang sudah tidak berdaya sama sekali. Bahkan mereka yang masih bisa bertahan, mendapat penghasilan tetap setiap bulan walaupun berkurang, hendaknya bersama-sama mau melihat saudara-saudarinya di wilayahnya, di RT-nya yang memang membutuhkan bantuan karena mereka tidak berdaya. Saudara-saudari, mendahulukan bagi mereka yang menderita, yang sangat membutuhkan bantuan kita adalah hal yang baik. Hidup mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa makan, maka kita yang masih bisa bertahan hendaknya membantu mereka. Kita alihkan bantuan yang tertuju kepada kita kepada mereka yang sungguh membutuhkannya pada hari itu. Bagi kita orang Katolik, kita mengimani Yesus yang mengajak kita untuk memperhatikan mereka yang miskin,
yang menderita. Kita tidak diminta untuk mendahulukan kepentingan diri kita sendiri, apalagi kalau kita sebenarnya mampu atau bisa bertahan. Apakah kita tidak merasa iba terhadap mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya kalau kita menerima bantuan itu? Hendaknya kita memiliki hati untuk mendahulukan saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan, karena memang secara nyata mereka mengalami penderitaan akibat COVID-19. Kalau kita melakukan kebaikan untuk saudara-saudari kita ini, kita akan bahagia dan berkat Tuhan pasti akan berlimpah kepada kita. Jangan mendahulukan diri kita, lebih baik kita mendahulukan untuk mereka yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.